tentang larangan bagi wanita keluar rumah dengan bersolek. Ada seorang wanita menyampaikan pesan dan nasihat kepada putrinya. Wahai anakku, peliharalah 10 perkara yang tentu akan menjadi tabungan kekayaan yang bermanfaat bagimu. 1. Hendaklah kamu bersifat qanaah, yakni merasa cukup atas pemberian Allah. 2. Hendaklah kamu selalu memperhatikan dengan baik dan mentaati suamimu. 3. Meneliti jatuhnya pandangan suami. Artinya jangan sampai suamimu melihat kamu sedang berbuat kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa inni usikum wa nafsiya bi taqwallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang senantiasa dengan anugerah serta karunia-Nya yang besar untuk kita dimudahkan bagi kita sekalian kembali berkumpul bersama-sama berzikir di majelis yang mulia pada malam hari ini guna melanjutkan daripada kajian Uqdul Lujain, masih di dalam pembahasan larangan bagi wanita keluar rumah dengan bersolek. Seperti yang sudah kita bahas dan kita uraikan bersama pekan lalu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu kemuliaan untuk seorang istri di mana jika istri tersebut mentaati dari perintah suaminya, meskipun itu bertentangan dengan hati nuraninya, selama tidak adanya di situ unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW juga menjelaskan di dalam riwayat-riwayat hadis yang pernah beliau sabdakan, la ma'siyah bi ta'atillah, tidak ada maksiat di dalam ketaatan kepada Allah. Dari hikayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali minggu lalu, bagaimana di situ Nabi menjelaskan peranan perintah dari suami kepada seorang istri yang orang tuanya sakit sampai meninggal, sampai dimakamkan. Dan penjagaan yang kuat terhadap amanat seorang suami kepada istrinya agar tidak keluar dan beranjak dari rumah padahal satu atap. Ya. Nah, ini kan kadang bertolak dengan nurani, bertolak dengan hati. Terlebih kalau ada yang ngompori, ada yang dari belakang yang bersuara. Bapakmu sakit, bagaimana kamu tidak bisa datang? Ini menjadi dorongan untuk mengikuti daripada hati nurani sang istri. Bapakmu meninggal, kenapa tidak datang? Tapi di sini hikmah yang bisa kita dapatkan, bagaimana teguhnya seorang istri terhadap amanat yang diamanatkan oleh suaminya sebelum berjihad, agar tidak keluar dari rumahnya sampai dia kembali. Kebingungan seorang istri
karena dorongan dari pihak keluarga, saudaranya mungkin, saudarinya mungkin, karena sakit bapaknya yang sampai meninggal, sampai dikuburkan. Bertanyalah dia kepada Nabi SAW, yang dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang membuat tenang dan yakin istri tersebut, wanita ini, akan amanat yang dipegangnya dari suami itu adalah betul, yaitu tidak keluar dari rumah sampai suaminya kembali. Tantangannya ya bapaknya sakit, tidak bisa dia besuk. Lebih dari itu meninggal bapak, tidak bisa melayat sampai dikuburkan. Nabi hanya mengatakan taati suamimu. Nah, hikmah dari balik taatnya seorang istri kepada suami, Allah memuliakan istri yang taat ini kepada suaminya dengan apa? Memberikan ampunan dosa kepada si bapak yang meninggal. Hingga di dalam sebagian hikayat yang disampaikan oleh ulama, di malam hari si istri ini, perempuan yang taat sama suami, menjaga amanah suami ini tertidur, dia didatangi di dalam mimpinya ayahnya dengan ucapan terima kasih dari si bapak untuk anaknya perempuan ini yang taat sama suami tadi. Seraya berkata, terima kasih banyak wahai putriku, karena engkau mentaati perintah suamimu, Allah ampunkan dosa-dosaku, kata si bapak ini. Tapi yang disampaikan Nabi SAW langsung dari lisan Nabi. Nabi memberikan kabar gembira kepada wanita yang taat, yang memegang teguh amanah suami untuk tidak keluar dari rumah karena perintah dari suami, bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa ayahnya karena taatnya wanita terhadap suami. Mudah-mudahan yang telah memiliki suami diberikan pemahaman oleh Allah sehingga tampillah menjadi wanita yang salihah, yang mempunyai nilai dan selalu mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Ada seorang wanita menyampaikan pesan dan nasihat kepada putrinya. Ini pesan ini disampaikan oleh seorang ibu kepada putrinya, anaknya yang perempuan, menjelang pernikahannya. Walaupun di situ tidak disebutkan kisahnya. Andaikan semua ibu mempunyai tarbiyah seperti yang kita akan dengarkan dan kita bacakan ini, saat menjelang sang anak mau menikah, ya, dia memberikan ini nasihat, maka beruntung banget anak tersebut. Ya, dia telah mendapatkan sebaik-baik orang tua untuk dirinya yang telah melahirkannya dalam kehidupan ini. Wahai anakku, peliharalah 10 perkara. Jaga, artinya pelihara itu dijaga 10 perkara, jangan sampai tidak ada pada dirimu, yang tentu akan menjadi tabungan kekayaan yang bermanfaat bagimu. Maksudnya tabungan di sini pahala yang besar di sisi Allah, derajat yang tinggi nanti pada hari kiamat. Apa yang pertama? Hendaknya kamu bersifat qanaah. Ini nasihat seorang ibu kepada putrinya sebelum berumah tangga, mendekati waktu-waktu berumah tangga. Karena anak kalau sudah berumah tangga, berlepas dia daripada orang tuanya. Ya, berlepas artinya tanggung jawab telah diserah terimakan.
Semua itu kembali kepada suaminya yang bertanggung jawab. Wahai anakku, hendaklah kamu bersifat qanaah, ya ini merasa cukup. Qanaah itu tidak serakah. Itu artinya qanaah, ya. Dia pandai mensyukuri semua keadaan yang dia dapati dan dia alami. Ini merupakan karunia yang tidak setiap manusia bisa mendapatkannya dari Allah. Hanya orang-orang yang sadar, yang ingin mendapatkan kemuliaan di akhirat, lalu dia berusaha mendapati sifat qanaah ini pada dirinya di dalam kesehariannya, maka dia akan dapatkan. Kalau tidak ada keinginan kesungguhan untuk menciptakan sifat yang mulia, ini perangai yang baik, akhlak yang mulia, sifat qanaah, merasa cukup, maka yang akan tampil pada diri manusia tersebut sifat serakah. Tidak akan dia pandai bersyukur. Kata Rasulullah SAW, kalau satu wadi diberikan kepada seseorang manusia, isinya emas semua, dia akan cari dan berusaha mendapatkan wadi yang kedua. Wadi itu lembah. Satu lembah isinya emas dikasihkan kepada manusia, maka si manusia ini dia tidak akan pernah merasa cukup, akan cari lembah yang berikutnya. Itu menunjukkan keserakahan yang ada pada sifat serakah. Qanaah merasa cukup, ya. Dan itu berlaku hatta kepada kita laki-laki. Tapi dikhususkan dari nasihat ini adalah kepada seorang istri. Allah itu tidak membebankan atau memberikan satu tuntutan kepada kita hambanya itu di luar kemampuan kita. Dia maha tahu. Allah maha tahu. Maka semua yang telah Allah datangkan pada dasarnya cukup untuk kita. Pada dasarnya cukup, bahkan bisa dikatakan lebih dari cukup. Nah, terkadang keserakahan manusia membuat qanaah pada dirinya, sifat merasa cukup, pemberian Allah hilang. Entah itu dengan sebab dia mendengar atau dia melihat, ya. Makanya kalau tidak kita yang menimbulkan dan menghidupkan pada diri kita perangai baik ini yang bernama qanaah, sifat mulia ini, maka manusia tersebut akan berkelanjutan di dalam keserakahan. Mau keserakahan itu tampak atau tidak tampak, nah, bisa dia tampakkan atau tidak dia tampakkan, dia pendam di dalam dirinya. Maka di antara nasihat pertama seorang ibu kepada anaknya yang perempuan, ya, qanaahlah kamu, merasa cukuplah kamu atas pemberian Allah. Lihat, pada nasihat yang pertama ini tidak sang ibu mengatakan kepada anaknya merasa cukup dan qanaahlah kamu atas pemberian suamimu. Karena suami itu seperti yang saya sudah uraikan, saya katakan pemakan, ya. Laki-laki kita ini pemakan, bukan pemberi. Walaupun dengan tangan suami memberi kepada istri dan anak, tapi kita pada hakikatnya pemakan juga, bukan pemberi. Yang memberi itu Allah. Makanya di sini sang ibu memberitahukan merasa cukup atas pemberian Allah, walaupun perantaranya adalah suamimu yang memberikan dalam perihal nafkah, keseharian, kebutuhan. Kalau mau mengikuti keserakahan ya nggak bakal pernah cukup. Ya, sifat serakah itu ada pada diri kita yang harus dihilangkan. Allah jauhkan kita daripada perangai yang buruk.
Orang yang serakah pasti ya, bisa dipastikan di dalam hatinya ada satu penyakit namanya hasud, iri hati. Dia tidak suka kalau ada yang dia dapati dilihat matanya atau didengar telinganya itu akan nikmat orang lain diberikan Allah kepada orang tersebut. Mulai keluar hasudnya, iri hatinya langsung. Nah, ini orang yang nggak ada di dalam hatinya qanaah. Jadi gampang kalau mau melirik pada diri kita ini ada sifat qanaah atau tidak, lihat bagaimana kamu memandang orang yang mendapat nikmat dari Allah. Timbul iri enggak pada diri? Ini perihal duniawi ya. Kalau kamu mau iri boleh, bahasanya iri. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu namanya ghibthah. Iri, cemburu dengan nikmat yang Allah berikan, tapi tidak dalam bentuk urusan dunia. Pertama, orang yang diberi Allah kemuliaan bisa menghafal Al-Quran. Kalau kamu iri boleh, ya, itu akan memotivasi kamu untuk semangat menghafal. Yang kedua, kalaupun dalam urusan dunia harta, ini orang yang diberi harta lebih sama Allah, dia bukan untuk kebutuhan dan berfoya-foya akan dirinya, istri dan anaknya, tapi diaplikasikan harta tersebut untuk kemaslahatan banyak orang yang membutuhkan. Jadi dia cuma numpang lewat pada dirinya, tapi dia tidak menikmatinya. Nah, kalau mau iri ke situ apa-apa, nanti cemburu sama orang. Bedanya kalau iri hati, hasud itu berharap nikmat yang Allah beri kepada orang lain itu hilang. Bagaimana caranya dia nggak dapat? Aku saja yang dapat, bukan dia orang, tapi diriku yang mestinya dapat. Ini hati. Nah, kalau ada di dalam diri seorang itu sifat ini, maka juga dipastikan tidak ada qanaah pada dirinya. Jadi simpel, pengen tahu diri kita ini ada sifat atau perangai baik, qanaah namanya, merasa cukup dengan pemberian Allah walau sedikit, atau di dalam diri kita, di dalam hati kita ada sifat iri dengki. Lihat terhadap nikmat yang Allah berikan, bukan kepadamu, kepada orang lain. Apa yang timbul, apa yang tampil di dalam hatimu, iri atau kamu tidak iri? Justru kita tuh kalau melihat ada orang dapat nikmat dari Allah, apalagi urusannya dunia ya, bersyukurlah kepada Allah, bukan kamu yang mendapatkan. Karena setiap yang Allah datangkan dari urusan dunia itu adalah ujian baginya untuk Allah mendapati yang mendapatkan rezeki tersebut bersyukur atau kufur. Alhamdulillah. Contoh, kita diberikan Allah uang 100 juta. Yang gak pernahnya megang duit 100 juta. Jangan kira itu nikmat, itu ujian dari Allah. Yang menerima 100 juta ini pandai bersyukur. Atau justru sebaliknya dia kufur. Dia tidak mau berbagi, dia tidak melirik kepada orang yang membutuhkan. Ada uang lebih pada diri kita, itu kan pemberian dari Allah. Itu ujian buat kita. Kita diuji dengan kekayaan tersebut, dengan harta tersebut. Ada orang senang, bangga, bahagia. Tidak, justru itu akan membinasakan dia. Ya, tidak ada yang Allah datangkan melainkan ujian. Mau itu hal yang diinginkan sama orang atau yang dihindari oleh orang. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiris sabirin. Kami akan uji, kata Allah. Kami akan coba manusia, orang yang beriman, dengan sesuatu yang dinamakan rasa takut. Itu ujian dari Allah.
Ju, rasa lapar, susah untuk makan, susah untuk mendapatkan, merasakan kekenyangan. Itu ujian dari Allah. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Itu ujian. Kami akan uji, kata Allah. Nah, kalau sudah kita paham daripada apa yang Allah sampaikan itu di dalam Al-Quran, maka sebaik-baik bagi kita yang harus ada adalah sifat qanaah. Ya, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, "Iqna' bil qalil yu'tikal katsir." Kalau kamu bisa merasa qanaah dengan yang sedikit, maka Allah akan datangkan untukmu sesuatu yang banyak. Memberikan kita pemahaman. Naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat, buah-buahan, diri, nyawa kita cintai meninggal. Wa basyiris sabirin, tapi yang beruntung siapa? Kata Allah, yang sabar. Yang sabar. Itu orang yang beruntung. ولا تتمنوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Bilang Allah dalam Al-Quran, jangan kamu iri hati, jangan kamu busuk hati. Bima faddalallahu bihi, terhadap apa yang Allah karuniakan, dari karunia Allah, pemberian Allah itu jangan kamu iri hati. Ba'dukum ala ba'd, satu di antara kalian sama kalian, yang satu diberi Allah kelebihan, yang satu kagak. Ngapain iri hati? Dilarang sama Allah untuk kita mempunyai sifat iri hati. Justru yang Allah cintai adalah sifat qanaah, merasa cukup, nggak tamak, nggak rakus. Ada alhamdulillah, kagak ada alhamdulillah. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Pandai ini hamba bersyukur. Ini nasihat dari seorang ibu sebelum putrinya menikah. Bukan nasihat dari orang tua kepada ibunya, kalau seandainya ini sama suamimu ya, jangan kamu begini. Kalau diberitahu bapak didik kamu itu dari awal, tidak pernah bapak marah-marah sama kamu. Semua keinginanmu kuberikan. Ya. Jangan kamu nanti kalau ke suamimu tidak, itu bukan mendidik, karena menghancurkan daripada rumah tangga anak kita justru. Ini didikan anak. Ini nasihat sebelum anaknya menikah. Ini ya, kemudian kita jadi orang tua sebagaimana yang diceritakan dalam kisah ini. Yang kedua, hendaklah kamu selalu memperhatikan dengan baik dan mentaati suamimu. Ya. Kata si ibu kepada putrinya, perhatikan suamimu dengan baik, taati suamimu selama tidak ada unsur maksiat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Tidak ada bertentangan dengan hukum agama dan syariat, hukum dan ahkam. Taati suami. Ini nasihat yang sangat bermanfaat, yang bisa menciptakan kemuliaan untuk si anak yang dinasihati ibu ini. Bukan saja dunianya, akhiratnya utama. Utamanya akhirat. Bagi kita orang yang beriman itu adalah akhirat, bukan saat ini. Ini hari kita hidup ini adalah bercocok tanamnya. Banyaklah beramal, beribadah, lakukan amal soleh. Tapi bukan di sini. Kita akan menuai yang kita lakukan ketika kita kembali menghadap Zat yang menciptakan kita. Masa depan orang yang beriman itu bukan saat ini, bukan di dunia ini. Masa depan orang yang Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, akhirat adalah tempat kembalinya, itulah masa depannya. Apa yang kita dapatkan, yang kita miliki, adakah kita bawa waktu kita menghadap kematian, masuk ke dalam kubur? Semua kita tinggal.
Jadi rugi kalau sebatas urusan duniawi saja yang kita mati-matian untuk mendapatkan. Lalu ketika kita mati, meninggalkan dunia, tak kita bawa akhirat yang terbengkalai. Apa bekal kita? Apa yang mau kita panen di sono? Apa yang mau kita tuai kalau di dunia kita tidak menanam? Ya, orang beriman masa depannya bukan saat ini. Lihat kisah bagaimana Asia waktu sebelum dibunuh sama Firaun ketika ketahuan beriman. Jadi beliau mengajarkan kepada kita orang yang beriman yang hari-hari melalui daripada qiraatul Quran ayat demi ayat yang kita baca itu. Tidak juga dia minta diringankan siksanya, dibunuh langsung. Asia Imrat Firaun itu saat sebelum dibunuh dilempar batu besar di atas kepalanya itu. Dia meminta kepada Allah, dia memohon kepada Allah. Ya Allah dalam Al-Quran, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Memberikan perumpamaan contoh untuk wanita yang beriman, khususnya wanita, karena kejadiannya ini didapati oleh seorang wanita. Asia, istri Fir'aun, idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannati. Itu yang beliau ajarin kepada kita arti masa depan itu yang bagaimana. Ini masa depan orang yang beriman bukan yang di dunia ini. Tapi akhirat adalah masa depan kita, masa kekalnya setiap manusia yang saat ini ada di atas muka bumi. Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu. Nggak langsung minta surga, tapi yang diminta sama siapa? Berada di sisi Allah. Al-jarga beladar. Lihat tetangga sebelum beli rumah. Asia minta bertetangga dengan siapa? Rabbi bunili indaka. Ya Allah, bangunkanlah untukmu di sisimu, di sisi Allah dulu dimintanya. Baru setelahnya al-jannah. Bait fil jannah, dar fil jannah, rumah. Baru setelah Allah baru minta bangunkan rumah di dalam surga. Bukan minta surga, rumah di surga, tapi minta dekat dulu sama Allah. Setelah dekat sama Allah baru bangun rumah. Lihat dulu tetangga, kalau tetangga bagus, belilah rumah. Belilah tanah, bangunlah rumah. Kalau tetangga kagak bagus, tak usah beli tanah, apa beli rumah di situ. Asia minta kepada Allah, ya Allah bangunkan untukku. Kapan? Nanti di akhirat. Di sisimu, dekat denganmu, dekat dengan rahmatmu, rumah di dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Selamatkan aku daripada Fir'aun dan selamatkan aku daripada orang-orang yang berbuat zalim. Itu doa dan masa depan yang diberitahukan oleh Asia kepada kita. Jadi masa depan kita ini kuburan masa depan kita. Ya. Makubaro itu tempat dimakamkan manusia kalau mati, itu masa depan. Mahsyar itu masa depan kita. Allah berikan pemahaman untuk kita insya Allah. Perhatikan istrimu dengan baik, taati istrimu dengan baik. Selama tidak berbau maksiat ke suamimu ya, istri mentaati suami. Perhatikan suamimu wahai kaum istri dengan baik. Apa yang disukainya, apa yang tidak disukainya, perhatikan, dapetin itu.
Kan pengen jadi istri yang mulia di mata Allah. Asia itu dia tahu bagaimana suaminya sampai ngaku Tuhan, bayangin. Tapi pernahkah di dalam Al-Quran ada atau hadis yang mengatakan dia menuntut talak sama suaminya? Nah, bakal kita dapatkan hadis. Dia tahu Fir'aun itu zalim. Dia tahu suaminya Fir'aun itu pembasmi manusia, bukan hama, manusia, memperbudak manusia. Dia tahu suaminya itu Fir'aun sampai mengaku Tuhan. Tahu dia. Tapi tidak pernah ada di dalam catatan sejarah Asia minta atau nuntut cerai dari suaminya. Padahal suaminya tidak beriman. Allah dimusuhi sama dia. Nah, ini lihat bagaimana perangainya Asia. Ini nanti ada istri dalam urusan sedikit ekonomi untuk cerai. Asia nggak seperti itu. Makanya kalau tidak ada pada diri sifat qanaah, ya rusak rumah tangga. Dunia ini kan waktu itu berputar, bergilir dia. Mungkin saat ini kamu dalam keadaan susah-susahnya dalam sisi ekonomimu. Tapi yang ingin dilihat sama Allah terhadap ujian tersebut, kamu sabar atau tidak. Istri mengeluh atau tidak. Makanya jangan suka melihat, memandang ke atas. Artinya kamu dengan kapasitas kita saat ini melihat orang yang melampaui kita dari sisi duniawinya. Oh, pakai tas branded. Oh, pakai baju mewah. Oh, pakai perhiasan di mana tempat ada kulit ketutup sama emas semua. Jangan melihat sisi itu atau berteman dengan mereka. Nanti kamu juga akan timbul keinginan pengen seperti mereka. Tapi kapasitasmu masih di bawah. Ini yang kadang-kadang membuat manusia itu serakah. Tidak bisa dia diajarkan qanaah, apalagi ada pada dirinya sifat merasa cukup dari sedikit yang Allah berikan. Karena dia selalu melihat ke atas. Tapi kalau kita melihat ke bawah, oh ternyata banyak lebih susah dari diriku. Aku hari ini bisa makan sehari 3 kali. Oh ternyata di bawahku, tetanggaku, saudaraku ada yang belum makan 1 hari. Allah. Maka kamu akan bersyukur. Kamu akan menganggap yang ada pada dirimu saat itu banyak betul. Karena kamu melihat ada orang yang lebih susah dari kamu. Tapi kalau kita melihatnya ke atas terus, melihat orang-orang yang di atas kita melampaui dari sisi urusan duniawinya, ya timbulnya keserakahan, tidak ada rasa qanaah di situ. Gak bakal ada kita dapati di dalam diri kita. Sifat perasaan cukup dari sedikit yang Allah berikan tuh gak ada bakal tumbuh. Karena kita selalu melihat sesuatu yang melebihi dari kapasitas kita sendiri. Coba lihat, kamu punya rumah itu, kamu sudah diberi rumah sama Allah. Rumahmu itu kagak ngontrak, kagak bayar tiap bulan, nggak bayar tiap tahun, nggak pindah sana pindah sini. Tapi karena kamu melihat orang di rumah tetanggamu lebih kaya darimu, lebih gede rumahnya, kapan timbul qanaahnya mensyukuri nikmat rumah tadi? Coba kamu lihat dari sisi bawahmu, orang di sekitarmu yang lain yang lebih susah. Ada yang nggak bisa bayar rumah, ada yang nggak bisa ngontrak setahun, ada yang cuma bisa sebulan sekali bayar itu pun dengan banyak kekurangan. Nah berarti kamu sekarang ini di mana levelnya? Lebih dari cukup. Wah kan. Jadi perhatikan suamimu dengan baik, wahai istri, dan taati suamimu dengan baik.
ya, di dalam khidmatmu untuk mentaatinya selama tidak ada maksiat. Selagi tidak ada maksiat kepada Allah, taatin aja. Beb, suami aneh kagak pernah sholat. Emang Firaun pernah sholat? Beb, suami aneh mabuk-mabukan, tiap hari mabuk-mabukan. Lu kira Firaun itu kagak mabuk-mabukan? Firaun itu nyawa dianggap nggak ada arti bagi dia. Bunuh itu bukan satu dua orang. Bani Israel dikejar semua sama dia, termasuk Nabi Musa. Kalau kedapatan dibunuh. Jadi pernah dengarkan kisah setiap bayi laki-laki lahir diapakan? Bayi. Saking dolimnya Firaun. Kalau suamimu baru nggak sholat, baru kagak puasa. Firaun bayi lahir laki-laki. Dan Allah bilang dalam Al-Quran itu prosesnya arahan dari Firaun untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir itu. Yudzabbihuna abna. Yudzabbih. Zabbih itu artinya kalau nyembelih ya. Kalau nyembelih itu zabah. Zabah itu bukan cak potong, bukan selesai. Zabun itu, zabin itu digorok. Nanti lihat korban itu. Itu namanya didabah. Disembelih. Bukan langsung kepalanya ditebas. Nah, beda nih. Kalau kalimat zabah itu artinya digorok, betul-betul digorok. Yang digorok ini bukan kambing. Bayi masih merah baru lahir laki-laki di depan mamanya. Itu dahsyatnya Firaun. Dan digorok tuh di depan ibunya. Gimana itu? Kecuali Nabi Musa yang pengen di dalam perlindungan Allah, pengen selamatkan, justru dibesarkan oleh Firaun. Hikmahnya itu dibalik itu semua. Yudabbihuna abna'ahu yastahyuna nisa'a. Perempuan dipermalukan sama Firaun. Parah mana suamimu sama Firaun? Ayo. Separah Firaun, Asia tidak pernah minta cerai. Itu pelanggaran suamimu kepada Tuhannya. Kamu doakan sebagai istri yang baik. Tugasmu taati dia. Dia tak sholat, itu urusan dia. Urusanmu memberi sebaik-baik nasihat. Udah saya nasihati, malah saya marah. Cari cara yang lebih halus. Gak bisa dinasihati. Apakah tidak bisa juga kamu mendoakannya? Kaum istri yang suka mengeluh keadaan suaminya, gara-gara suaminya tidak mendirikan sholat, kagak berpuasa, gak mau ngeluarin zakat, minum-minuman misalnya tadi. Kalau pengen mencontoh wanita yang diridhoi, dimuliakan Allah, lihat bagaimana Asia keadaan dia dengan Firaun. Justru istrinya dibunuh sama suaminya sendiri. Istrinya dibunuh sama suaminya karena ketahuan beriman. Artinya levelnya itu, nah, walaupun kaum istri tidak bisa sampai kepada derajat tersebut, levelnya Asia, paling tidak dia menjadikan panutan untuk dirinya sendiri di dunia ini. Semaksimal apa kamu bisa mencontoh wanita-wanita yang diabadikan Allah dalam Al-Quran kisahnya. Ya, tapi tidak serta-merta juga kita sebagai seorang suami, kewajiban kita, kalau kewajiban istri taat kepadamu, maka kewajibanmu untuk mendidik dia bagaimana jadi istri yang taat. Ya. Jangan kamu bilang kepada nggak taat rakat, enak itu kamu ngomong kayak gitu. Pendidikan apa tentang agama halal dan haram yang telah kamu berikan untuk istri? Oh, kamu nggak mau taat kepada aku suamimu.
Oh, nggak taat neraka tempatmu. Nanti ngomong kayak gitu. Kamu pernah kenalkan nggak sama istrimu apa itu neraka? Bagaimana cara istri itu bisa terjerumus masuk neraka? Apa kamu mendiamkan atau kamu memberikan keselamatan untuknya dengan tarbiyah, pendidikan? Istri itu kalau dikasih pendidikan, tidak bakal dia melakukan hal-hal yang membuat dirinya rugi daripada pelanggaran perintah Allah. Karena dia suami kagak pernah ngasih dia pendidikan agama, walau pernah mengenalkan Tuhannya siapa, nabinya siapa, cuma sebatas ngasih nafkah, urusan biologis dan lain sebagainya. Ketika dalam keadaan tertentu istrinya tidak mau taat, enak betul kau sebagai suami ngomong kayak gitu. Kalau kamu tidak mau istrimu durhaka kepadamu, ya kamu didik. Arti durhaka itu bagaimana? Dinamakan suami istri itu durhaka itu yang seperti apa levelnya bisa sampai dikatakan di sisi Allah durhaka. Kasih tahu dia. Jadi dia tahu. Kalau nggak dikasih tahu, yang mana dia tahu? Itu kewajiban kita, ya. Jadi perhatikan suamimu dengan baik, wahai istri. Perlakukan dia dengan baik. Taati suamimu. Inilah nasihat seorang ibu kepada putrinya. Yang ketiga, memberikan kita pemahaman dari apa yang sudah kita lalui, ya. Yang ketiga, meneliti jatuhnya pandangan suami. Lihat mata suami itu apa yang tidak disukai, mana yang disukai. Artinya jangan sampai suamimu melihat kamu sedang berbuat dosa, kejahatan. Jangan sampai terlihat sama suamimu kamu sedang melakukan kejahatan, wahai istri. Berarti kalau suamiku nggak lihat, nggak apa-apa dong. Nah, kalau begitu bahasamu, keyakinanmu, kalau suamiku nggak lihat, nggak apa-apa dong. Nah, kalau gitu gini aja, jangan kelihatan kamu melakukan kejahatan oleh Allah. Apa kamu akan menjawab sama, kalau Allah nggak lihat, nggak apa-apa dong. Karena ada yang luput dari mata Allah, dari pandangan Allah, dari pengetahuan Allah, ada yang luput. Maksudnya kamu jangan pernah terlihat oleh suamimu melakukan kejahatan atau dosa. Sama itu dengan jangan sampai kamu terlihat Allah sedang melakukan kejahatan dan dosa. Karena istri tidak akan bisa sampai kepada maksimal nilai ketaatan dan ibadahnya kepada Allah kalau dia durhaka kepada suami. Istri, minggu lalu kan saya sudah sampaikan, ahli ibadah mati dalam keadaan suaminya murka, nggak ridho, nggak masuk surga, walaupun dia ahli taat dan ahli ibadah waktu masih hidup. Ini bini, waktu hidupnya luar biasa ibadah, tapi durhaka sama suami. Suaminya marah sama dia, nggak ridho sama dia, murka sama dia, nggak masuk surga. Jangankan masuk nyium bau surga diharamkan Allah. Jangan sampai suamimu melihatmu dalam keadaan kamu melakukan kejahatan. Banyak macam ragamnya, menyelewengkan harta suami itu kejahatan. Dosa namanya. Kemudian membiarkan anak-anak suamimu tidak kenal siapa Tuhannya, mendidik agamanya, mengajarkan dia masalah ibadah, sholat, memberitahu hal-hal yang mungkin dianggap sepele seperti berbohong itu berdosa, memandang sesuatu yang bukan mahramnya itu berdosa, bersalaman sama yang bukan muhrimnya berdosa. Itu diremehkan sama istri. Suaminya sibuk di luar cari nafkah, kerja banting tulang. Nah, justru suami itu di luar daripada kesempatan dia bisa mendidik anaknya. Kamulah sebagai ibu dan istrinya yang mendidik. Dialah madrasah pertamamu untuk anak-anakmu di rumah. Saat suamimu nggak, kalau suamimu nggak ada, ya, anak-anaknya ya kamu jaga. Hartanya amanat itu kamu jangan selewengkan. Istri itu kalau mengeluarkan harta suami tanpa izin, walaupun di jalan yang baik, sedekah,
Yang dapat itu haram pertama. Yang kedua, suaminya tetap dapat pahala. Yang ketiga, istrinya berdosa. Sedekahnya itu berdosa. Yang pahala siapa? Suaminya. Kalau pakai harta suaminya. Apa sebab?